Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zarot Sita dan ini rekan saya Rizky Sari. Kami dari kelas 11 MP2. Jadi kami di sini ingin membuat video tugas mengenai isi rekonsiliasi bank. Langsung saja ke videonya. Rekonsiliasi bank adalah proses mencocokkan saldo kas yang tercatat di buku perusahaan dengan saldo kas yang tercatat di laporan bank pada periode tertentu. Tujuan utama dari rekonsiliasi bank adalah untuk memastikan bahwa kedua saldo tersebut sesuai dan mencerminkan transaksi yang telah terjadi. Sedangkan tujuan lainnya yaitu memastikan saldo kas di buku perusahaan sesuai dengan saldo di rekening bank. Mengidentifikasi transaksi yang belum dicatat di salah satu pihak bank atau perusahaan, mendeteksi adanya kesalahan atau kecurangan dalam pencatatan transaksi.
pada laporan Bank PT Wibowo Jaya per 31 Maret 2005, terdapat perbedaan saldo antara catatan perusahaan dan laporan bank. Saldo kas menurut catatan perusahaan terdapat sebesar Rp25.700.000, sedangkan saldo kas menurut bank tercatat sebesar Rp18.300.000. Perbedaan saldo ini dapat terjadi karena beberapa faktor antara lain. 1. Cek beredar outstanding check. Cek yang telah dicatat oleh perusahaan sebagai pengeluaran kas tetapi belum dicairkan oleh penerima cek di bank. Misalnya, jika perusahaan telah mengeluarkan cek senilai Rp1.225.000 tetapi penerima belum mencairkannya, maka cek tersebut akan menyebabkan perbedaan antara saldo kas perusahaan dan saldo bank. 2. Setoran dalam perjalanan deposit in transit. Setoran yang telah dicatat oleh perusahaan tetapi belum diterima atau diproses oleh bank, misalnya setoran tunai sebesar Rp9 juta yang dilakukan pada akhir bulan tetapi belum tercatat oleh bank, akan menyebabkan saldo kas perusahaan lebih besar daripada saldo bank. 3. Biaya bank dan bunga. Bank charges in interest. Biaya administrasi bank, bunga kredit, atau bunga deposito yang mungkin belum dicatat oleh perusahaan. Contohnya, jika bank mengenakan biaya administrasi sebesar Rp175.000 dan memberikan bunga deposito sebesar Rp250.000, maka kedua transaksi tersebut harus disesuaikan dalam catatan perusahaan. 4. Kesalahan pencatatan recording errors. Perbedaan saldo juga dapat terjadi karena kesalahan pencatatan transaksi baik di buku perusahaan maupun di laporan bank. Misalnya, jika perusahaan mencatat setoran sebesar Rp2.200.000, padahal jumlah sebenarnya adalah Rp2 juta, maka akan terjadi perbedaan saldo. 5. Cek batal atau ditolak, cancelled or return check. Cek yang tidak dapat dicairkan oleh bank, misalnya karena dana tidak mencukupi atau kesalahan penulisan cek. Jika cek tersebut telah dicatat oleh perusahaan sebagai pengeluaran kas, maka perlu dilakukan penyesuaian agar saldo kas sesuai dengan saldo bank.
langkah dalam menyusun laporan rekonsiliasi bank meliputi 1. Mencatat saldo kas percatatan perusahaan dan perlaporan bank. 2. Mengidentifikasi dan mencatat transaksi-transaksi yang belum dicatat oleh bank atau perusahaan, seperti cek beredar dan setoran dalam perjalanan. 3. Mencatat biaya bank, bunga, dan cek batal yang belum dicatat oleh perusahaan. 4. Menyusun laporan rekonsiliasi bank dengan mempertemukan saldo kas perusahaan dan saldo bank melalui penyesuaian transaksi-transaksi tersebut. Untuk menyusun laporan rekonsiliasi bank, perusahaan harus mencatat saldo kas berdasarkan catatan perusahaan dan bank. Kemudian menyesuaikan perbedaan tersebut dengan mengidentifikasi transaksi-transaksi yang belum dicatat oleh satu pihak. Dengan demikian, laporan rekonsiliasi bank membantu perusahaan memastikan bahwa saldo kas yang tercatat akurat dan sesuai dengan kondisi aktual. Hal ini penting untuk menjaga integritas laporan keuangan serta mengidentifikasi potensi kesalahan atau kecurangan dalam pencatatan transaksi. Dengan melakukan rekonsiliasi bank secara rutin, perusahaan dapat memastikan bahwa saldo kas yang tercatat akurat dan mencerminkan posisi keuangan yang sesungguhnya. Ini juga berfungsi sebagai upaya pengendalian internal untuk mendeteksi potensi kesalahan atau kecurangan dalam pencatatan transaksi. Sekian hanya materi ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.